Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sampai keberapa Pak pertanyaannya? Tauhid ya. Iki kita tulis kabeh insyaallah ya. Tertulis kabeh. Coba apa definisi tauhid, Pak? Jenengan? Gak apa-apa, ngerpek sih penting. Sementing ono jawabane. Yang susah itu ngaji nah nggak nulis. Lah ditakoni wis piye? Iso ora? Nopo Pak? Semua seseorang yang melampaui kapasitasnya untuk ditaati, diibadahi, diikuti. Sedangkan dia itu ridho, ngoten nggih. Penting itu wawarolin ya. Dan terusnya masih seputar pertanyaan tauhid. Apakah boleh kita membahasakan kepada Allah? Apakah boleh kita membahasakan kepada Allah? Apakah boleh kita membahasakan kepada Allah? Wajib bagi Allah. Apakah boleh kita membahasakan dengan bahasa wajib bagi Allah? Kayak gini, wajib bagi Allah ngasih rezeki, wajib bagi Allah menolong kita, wajib bagi Allah menolong dakwah, wajib bagi Allah ngasih rezeki ke kita. Kan biasanya kan ngono tuh bahasa-bahasa itu kan. Nah itu boleh apa tidak bahasa yang demikian itu? Sebelum kita jawab, maka kita pahami dulu. Pertanyaannya gini. Ini sebelum kita jawab, kita bikin pertanyaan begini. Siapa yang mewajibkan kepada Allah untuk membantu kita dan menolong kita, memberi rezeki kepada kita? Siapa? Allah sendiri atau kita yang mewajibkan? Nah, itu butuh dilihat itu. Makanya wajib bagi Allah begini. Itu siapa yang mewajibkan kepada Allah itu siapa? Nah, jikalau kita yang mewajibkan kepada Allah, berarti Allah itu kita suruh, ya kan? Jadi kita lebih tinggi ketimbang Allah. Jadi nggak boleh, jelas kan? Tapi kalau Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya,
Ini pertanyaan lagi. Mewajibkan kepada dirinya karena berhutang budi, atau mewajibkan kepada dirinya karena berbuat kebaikan? Ayo bi, karena butuh kita, karena pengen membalas budi, atau karena apa? Nah, Allah mewajibkan kepada dirinya murni berbuat baik kepada hambanya, bukan karena apa itu balas jasa, punya jasa, pengen gak kepenakan, bukan karena itu Pak. Tapi murni itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, sampai Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Anak ulang. Bahasa wajib bagi Allah ini dua rincian. Siapa yang mewajibkan kepada Allah? Jikalau kita yang mewajibkan kepada Allah, maka itu salah. Berarti kita lebih tinggi daripada Allah. Tapi jikalau Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri, pertanyaan lagi, atas dasar apa Allah mewajibkan kepada dirinya? Apa karena dasar berhutang budi kepada kita, atau karena terpaksa kita maksa Allah sehingga Allah mewajibkan kepada dirinya, atau karena Allah murni berbuat baik kepada hambanya? Maka jawabannya poin yang kedua. Jadi wajib bagi Allah menolong kita, wajib bagi Allah memasukkan ke dalam surganya, itu bukan karena apa-apa, murni tafaddulan wa ihsanan, murni Allah itu ingin berbuat baik kepada kita, murni itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bisa dipahami? Ini termasuk apa? Menunjukkan Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Ini menunjukkan apa? Ihsannya Allah kepada kita. Itu menunjukkan perbuatan baiknya Allah kepada kita. Baik. Selanjutnya dimatikan aja. Nih, sudah dingin, kasih kipas angin, tambah dingin. Baik. Selanjutnya, apa maksud dari hadis bitaqah? Kenal hadis bitaqah Pak? Kartu yang tulisannya apa? La ilaha illallah, ditimbang, yang satu apa? Amalan dosa dia, yang satu kalimat la ilaha. Ternyata berat apa? Kalimat la ilaha illallah itu. Jelas gak? Itu namanya hadis bitaqah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kenapa bitaqah tadi kok lebih kuat ketimbang seluruh dosa yang dia amalkan? Si laki-laki ini gak punya kebaikan kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi di timbangan itu neraca, punya dua apa ini neraca ya? Dua apa ini? Nah, yang satu seluruh dosa-dosanya Pak, didekek nang satu timbangan iki. Bitaqah yang ono tulisan la ilaha illallah didekek nang kene. Logikanya
wong amalan satu kok ya, mana bisa lebih kuat ya, harusnya kan lebih ringan ketimbang seluruh dosanya. Tapi yang tertera di dalam hadis, bitaqah itu lebih berat. Paham gak ini? Apa maksud kenapa kok lebih kuat? Karena hadis bitaqah ini dipakai dalil oleh sebagian orang, gak apa-apa maksiat, gak apa-apa zina, gak apa-apa seperti ojo menyekutukan Allah. Coba hadis bitaqah mlebu swarga. Ini dipahami oleh orang itu apa? Menggampangkan perbuatan dosa disebabkan hadis bitaqah ini. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Awak ndek bendina la ilaha illallah sampai ping 1000. Wah, ini kalau masalah maksiat itu kalau masalah ini. Bahaya enggak ini? Nah, kenapa kok muncul pemahaman tadi? Karena dia kurang memahami kenapa bitaqah tadi itu kok lebih berat. Jawabannya, perhatikan jawabannya. Orang tadi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga berat timbangannya dikarenakan satu, mukhlisun fiha, dia benar-benar ikhlas di dalam mengucapkannya. Yang kedua, musaddiqun fiha, membenarkan kandungan isinya. Ketiga, mu'taqidun bima fiha, meyakini isinya. Muhibbun lima dalal alaih, mencintai terhadap kandungannya. Nah, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan 4 konsekuensi tadi, maka apa? Itu bisa membakar semua dosa-dosa yang dia lakukan. Membakar semua dosa-dosa dia lakukan. Maka pancaran kalimat la ilaha illallah itu pancaran yang bisa menghancurkan seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dari syaratnya nggak kok la ilaha illallah ngomongin la ilaha illallah tok, tidak mengikhlaskan dalam amalannya dan tidak membenarkan apa yang menjadi kandungannya dan tidak meyakini apa yang menjadi kandungannya dan tidak mencintai apa yang ada di kandungannya, sama aja bohong. Dan itu adalah kehebatan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Manakala terpenuhi 4 poin tadi. Jadi mengikhlaskan di dalam bacaan itu karena Allah, berarti bukan karena takut sama orang, betul-betul ikhlas. Membenarkan berarti zahiran wa batinan, secara zahir membenarkan dan secara batin juga membenarkan. Otomatis diperlakukan itu, diwujudkan dengan amaliyahnya. Jadi dia punya kebaikan, tidak menyekutukan Allah. Dia ikhlas benar. Tapi di samping dia itu lagi punya maksiat gitu loh, paham ya? Nah, apa dhewe iki maksiat iyo, syirik iyo, ya kan? Lah kacau lah. Ngomong la ilaha illallah ribuan kali, tapi amalanmu itu menyekutukan Allah, fungsinya apa? Ini nggak masuk, Pak, nggak masuk. Ini khusus untuk orang-orang yang benar-benar ahlu tauhid, benar-benar ahlu tauhid. Di samping itu dia punya dosa besar, tapi selain syirik, ya, dosa kecil. Nah, keistimewaan kalimat la ilaha illallah bisa menghapus dosa-dosa itu semuanya
dengan keberkahan kalimat la ilaha illallah. Itulah kenapa hadis bitaqwa itu lebih berat ketimbang apa? Dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan lagi hadis bitaqwa ini kenapa kok lebih kuat? Karena di dalamnya mengandung 3 tauhid. Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wasifat. Dia pelaku maksiat, tapi dia mentauhidkan Allah dengan 3 tauhid itu: rububiyah, uluhiyah, dan asma wasifat. Sehingga dengan tauhid dia yang bagus itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, terusnya apakah syirik kecil? Syirik kecil, Pak. Kalau dia tidak meminta ampun kepada Allah, apakah diampuni oleh Allah ataukah tidak? Perhatikan pertanyaannya. Seluruh dosa, Pak, syirik kecil, syirik besar, maksiat, kalau dia taubat, Allah akan ampuni kalau terpenuhi taubatnya. Pertanyaan kita di situ bukan di situ, Pak. Dia pelaku dosa syirik. Apakah Allah mengampuni dosanya dia sedangkan dia belum taubat darinya? Paham pertanyaan? Mudah, Mbak? Baik. Apakah dosa besar dan dosa kecil selain syirik mungkin nggak Allah ampuni walaupun dia tidak bertaubat? Mungkin kan, Pak? Nggak usah dibahas. Pertanyaan kita bukan di situ. Baik, syirik besar kalau dia nggak bertaubat mungkin nggak Allah ampuni? Jelas tidak mungkin. Tapi dosa syirik kecil, apakah diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat kepadanya? Coba di sini perdebatan para ulama luas, panjang. Poros perbedaannya atau benang merah perbedaannya tolong dipahami supaya kita paham. Jadi ngaji ini kok orang kok hewa-hewa ngono ya, ilmiah gitu loh. Apa benang merah perbedaan di antara para ulama adalah, perhatikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, la tidak mengampuni, ayyushraka bihi, jika disekutukan. Di situ ada an, terus fiil mudhari. Ono an, terus ono fiil mudhari. Itu di istilah nahwu masdar muawwal. Masdar muawwal itu nanti ditakwilkan menjadi masdar sori. Kalau menjadi masdar sori berarti bahasanya gini, innallaha la yaghfiru syirkan. Nah, syirkan itu adalah nakiro. Nah, nakiro itu orang-orang alih jenenge nakiro. Di konteks nafi lah itu berfaedah umum. Nah, kalau umum berarti apa? Syirik apapun dia
tidak akan Allah ampuni. Deal. Nah, dari situ dia berpendapat seluruh syirik besar atau kecil Allah tidak akan ampuni. Dari mana? Dari ayat Al-Quran. Ayyusroka bi, ditakwilkan jadi syirkan. Lah syirkan itu nakiro di konteks nafi, yaitu la, itu berfaedah umum. Berarti syirik bentuk macam apa saja Allah tidak akan ampuni. Masya Allah. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan juga dipilih oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Wabilus Sayyib, dan juga ulama-ulama Najd dalam kitab Durarus Saniyah memilih pendapat ini, Pak. Maka ini menunjukkan bahayanya syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Nah, kalau nggak diampuni Pak, piye coba? Berapa terjadi pada diri kita syirik kecil? Insya Allah kita akan bahas macam-macam bentuknya kayak apa syirik kecil itu sering terjadi pada diri kita, dan nggak usah jauh-jauh lah, berupa nggak ikhlas dalam beramal, riyaan wasum'ah. Ini kan sering terjadi pada diri kita, iya kan? Nah itu cuma dia Allah nggak ampuni loh ini. Nah, tapi ini pendapat yang kedua, innallaha la yaghfiru ayyushraka, yaitu syirik besar berarti syirik kecil diampuni oleh Allah walaupun tidak bertaubat. Ini pendapat yang kedua. Nah, terus alasan mereka ketika Allah menyebutkan kata syirik itu rata-rata maknanya adalah syirik besar. Kayak wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang menyebutkan Allah kan yusyrik billah, kan lafaznya yusyrik billah itu ulama semuanya sepakat itu syirik besar. Jadi ketika kata syirik disebutkan dalam Quran atau dalam hadis, tidak lagi itu kecuali makna syirik besar. Nah, kalau begitu keadaannya, maka dalam ayat tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, artinya syirik besar juga. Itu Pak, pendapatnya begitu. Tapi yang saya pilih adalah secara kaidah usul fikih kuat pendapat yang pertama, yaitu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun disebutkannya lafaz syirik di Al-Qur'an di banyak tempat itu berfaedah syirik besar, jawabannya khusus untuk ini dikarenakan ada dalil yang mengeluarkannya. Mana dalilnya? Itu nakiro di konteks nafi. Kalau nakiro di konteks nafi, maka itu berfaedah umum, maka keluar dari asal pengitlaqan syirik, keluar dari asal pengitlaqan kata syirik bermakna syirik besar, itu dikeluarkan khusus ini syirik kecil ini karena ada dalilnya. Bisa dipahami insyaallah? Berarti hati-hati teman-teman semuanya, harus akeh tobat. Khuatire sosok goyang dulu Pak, wis males tobat, males istighfar, males apa gitu kan. Tapi istighfar itu gak cukup loh ya. Anda harus niatkan perbuatan kamu itu yang bentuknya ada syirik kecil, harus diniatkan. Kalau enggak, Allah enggak ampuni. Bumerang bisa di akhirat nanti. Nah,
Terusnya, apa konsekuensi orang yang takut dari syirik? Jangan waduh, ternyata syirik bahaya gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa konsekuensinya orang yang takut dari syirik itu apa? Apa konsekuensinya itu apa? Apa sekedar takut lalu cukup? Apakah sekedar takut lalu cukup? Enggak bisa. Harus ada konsekuensi, Pak. Konsekuensi orang yang takut dari kesyirikan, satu, berarti harus belajar tentang syirik supaya tidak jatuh. Satu, harus belajar itu. Takut dari bid'ah, ya belajar mana bid'ah mana sunnah. Takut kok meneng wae, ya gak iso lah. Itu percuma, namanya takut meneng wae itu percuma. Konsekuensi takut itu harus belajar. Yang kedua, harus hatinya itu selalu istiqomah. Selalu istiqomah. Hatinya harus selalu istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah mentaati Allah. Istiqomah mentauhidkan Allah. Maka ada muncul kewaspadaan. Terus menjaga hati selalu. Jangan sampai jatuh pada syirik kecil, lebih syirik besar. Maka ada namanya dawabul muraqabah, selalu mengawasi. Karena namanya takut itu gitu. Jangan takut bangkrut. Kalau sudah takut bangkrut berarti apa? Selalu tidak mudah bermuamalah sama orang, memberikan kepada orang, gak mudah. Karena selalu ada kewaspadaan. Takut jatuh ke syirik, jatuh kena ancaman syirik. Berarti harus ada dawamul muraqabah. Ada selalu kita mewaspadai segala gerak-gerik kita, jangan sampai terjadi di situ persekutuan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Ketiga, harus selalu duduk sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang soleh yang selalu membimbing dia, selalu menasihati dia, selalu mengingatkan dia di saat dia lalai. Itu konsekuensi orang takut, Pak. Nolong takut suara tahu sinau, takut gak pernah ke majelis ilmu, takut terus nengomawai, ya pasti jatuh pada kedua kali ketiga kalinya. Pasti itu udah pasti. Maka ada 3 konsekuensi yang harus kita perhatikan selalu bagi yang takut kepada kesyirikan. Harus belajar. Yang kedua, Pak, selalu mengawasi. Ketiga, Pak, duduk sama orang-orang soleh. 3 ini insya Allah bisa menjaga kita supaya kita tidak jatuh pada kesyirikan. Terusnya, riya itu ada 2 macam. Berapakah macam-macam riya? Ada berapa macam-macam riya? Ada berapa macam-macam riya? Ada 2. Ada riyanya orang muslim. Yang kedua, ada riyanya orang munafik. Jadi riya terbagi 2. Ada riyanya orang muslim dan ada riyanya orang munafik. Riyanya orang munafik itu gimana? Menampakkan Islam, terus hatinya membenci Islam.
Ini riyanya orang munafik. Dia sholat bersama kaum muslimin, sholat Pak, zakat, salam, penampakan zahir, mengamalkan amalan Islam. Paham ya? Pada dasarnya, kenapa kok dia begitu? Itu karena apa? Supaya gak ada kecurigaan aja, ya nggak? Supaya Nabi gak curiga, kaum muslimin gak curiga. Pada dasarnya orang ini benci sama Islam. Kalau ada kesempatan untuk bunuh Nabi dan para sahabatnya, akan dibunuh itu. Jadi perbuatan mereka secara zahir mengamalkan Islam bukan karena Allah, tapi apa? Mengelabui Nabi dan para sahabatnya. Paham ya? Ini riya wong munafik, dan ini kafir orangnya, kekal di neraka. Paham Pak ya? Orang kayak gini apa? Fid-darkil asfali minan nar, diintipin neraka besok. Ini munafik itiqadi, kafir, pelakunya kafir dan kekal di neraka. Mudeng Pak, dengar ora? Yang kedua, riyaul muslim, riyai wong muslim. Piye riyai wong muslim? Menjalankan perintah, menjauhi larangan karena manusia. Banyak orang mendefinisikan riya itu menjalankan perintah tok, menjauhi larangan karena manusia itu juga riya. Menjalankan perintah karena manusia itu juga apa? Riya. Udah ngapa jenengan? Baik. Jenengan gak gelem ngaji karena takut ustadznya nanya. Riya apa itu? Riya lah, karena manusia kok. Kalau nggak ngaji karena sibuk kerja piye? Riya apa ora? Yoga ngawur wae. Karena takut ditanya. Itu loh. Jadi meninggalkan suatu perintah karena manusia itu juga riya. Menjalankan perintah karena manusia itu juga karena riya. Dan riya itu bisa terjadi kepada orang kaya yang menampakkan kekayaannya, dan terjadi kepada orang kaya yang menampakkan kemiskinannya. Contoh Pak Agus sih, Pak Agus itu duitnya wakai, tapi penampilan itu biasa. Itu bisa juga riya. Loh, gak bahaya dah. Lah iya, delok to, sandali jepit, motor welek, badan bajune regane. Loh, kalau memang dia gaya semisal itu supaya dikatakan orang zuhud, itu niatnya bagus. Niatnya bagus kuno. Biar aku dikategorikan wong zuhud. Nah, ini ki riya. Jadi itu jangan dipahami mek jalankan apa? Perintah aja. Ngaji paling depan. Ya kan? Biar nah biar iku lho. Nggawa mobil anyar bagus, biar kan? Nggawa baju apik, biar lho. Nggawa baju apik yo ana unsur riyae, nggawa baju sing elek yo ana unsur riyae. Terjadi sama Ustaz HP ini semurah-murah wae. Ini HP Ustaz dilarang ini kan ya. HP ini Ustaz larang ini yo masalah juga. Nggawa HP elek yo masalah juga. Iya kan? Masuk itu loh. Biar Ustaz dibilang zuhud, HP ini elek wae kan. Yuk, karena manusia. Apa HP-mu elek Ustaz? Ya biar zuhud lah. Nah, karena manusia, biar dikatakan zuhud. Ya iya. Nah, HP-mu apa HP? Ya biar dipandang orang lah. Masa Ustaz HP ini elek wae. Lah ngono tuh Pak. Jadi elek apik tetap masuk di situ riya. Tinggal kitanya aja kepada Allah. Tinggal tauhid kita kepada Allah itu kayak apa. Gitu loh. Ya kan? Ini kan lagi rame. Wah, atensi.
Monggo azan. Ini masuk di semua kalangan ya. Kalangan miskin yuk masuk, kaya yuk masuk, wong pinter yuk masuk, bodoh yuk masuk. Bahaya Pak ini kalau nggak diperhatikan sama kita. Semua ibadah masuk di sini. Jenengan jadi muadzin yuk masuk, jadi imam yuk masuk, ngewekna kopi lu masuk juga. Iya kan? Ngewekna kopi lu yuk masuk juga. Kabeh amalan Pak itu kalau nggak bener-bener jeli masuk padanya itu riya, tenan Pak. Dan riya ini penyakit yang menimpa kepada semuanya orang dan susah tambanani. Cerita nih Imam Ibnu Rajab itu mengatakan apa? Sebagian ulama salaf itu ngobati penyakit riya itu selama 40 tahun Pak, gak waras-waras penyakit ini. Karena amalan itu supaya ikhlas itu tidak ketika selesai saja beramal, tidak berhenti di sini aja. Kata selesai beramal pun juga harus dijaga. Riya ini tidak saat beramal saja, selesai beramal pun terkadang muncul riya. Contoh Pak Agus ngurusi masjid ini ya, wis baru dilengser Pak Agus, terus ternyata periode kedua itu luwih jelek ketimbang Pak Agus. Delok Pak Agus yang ngurusi biyen walah doan soko aku delok to. Padahal wis mari jabatane wis mari. Ngono ku ya saya muncul penyakit riya ini. Hati-hati Pak. Hari ini kita selamat belum mesti besok kita itu selamat. Makanya butuh kewaspadaan selalu, butuh orang-orang soleh di sekitar kita membimbing kita, nasihatin kita. Kalau enggak jujur Pak, jujur Pak. Kayak pengasuh pesantren, senggiwe yayasan, sopo senggiwe, sopo pengasuh nih, kan? Kena kabeh Pak. Bener-bener Pak ini. Ada bilang penyakit luar biasa Pak. Kalau bab riya ini ya Allah, iso dari nangis bendino Pak. Nangis bendino loh, karena gimana sih? Ini penghapus amalan kita loh Pak. Jadi kita yang anggap koyo-koyo dua amalan, tapi ternyata entek amalan kita itu. Hati-hati bener Masya Allah. Nah, terus selanjutnya apakah amalan riya itu dihapus ganjarannya? Apakah amalan riya itu dihapus ganjarannya? Maka membutuhkan rincian. Jikalau dari awal itu riya, dari awal riya, maka itu batal seluruh amalannya. Walaupun di tengah-tengah itu ikhlas. Manakala amalan itu tidak bisa dibagi. Tolong perhatikan ya. Teks dulu, tak ulang lagi. Amalan itu terbagi dua. Dia lafaz dulu. Amal terbagi dua. Ada amalan yang bisa dipeta-peta dan amalan yang tidak bisa dipeta-peta. Amalan yang tidak bisa dipeta, jikalau dari awal tidak ikhlas, maka itu batal seluruhnya. Contoh sholat itu amalan yang nggak bisa dipeta Pak. Paham ya? Dongo marah. Sholat itu amalan yang nggak bisa dipeta. Ngerti peta apa? Dibagi-bagi 4 rakaat ya 4 rakaat. Jenengan
batal 1 rakaat saja, batal kabeh. Itu maksudnya amalan yang nggak bisa dipeta-peta. Nah, awal jenengan, dari awal jenengan itu sholatnya nggak ikhlas. Dapat 2 rakaat tobat, astagfirullah. 2 rakaat tobat, Pak. Mengalihkan yang awalnya gak ikhlas menjadi ikhlas. Piye sholatmu batal apa ora? Batal, Pak. Batal, Pak. Karena apa? Awalnya jenengan itu wis ora ikhlas. Ngerti? Dengar ora? Saya balik sekarang. Jikalau awalnya ikhlas, terus di rakaat keempat nggak ikhlas. Contoh, awalnya masya Allah, rakaat keempat dijajari sama Pak Agus. Kebetulan Pak Agus jadi bupati. Waduh, ada bupati. Nah, rakaat pertama aman, kedua aman, ketiga aman, keempat buyar. Aku harus api ya Pak Agus sih. Piye batal apa orang ini? Kalau ini ada 2 pendapat, Pak. Bedakan dengan yang pertama. Kalau yang pertama awalnya gak ikhlas. Kalau ini ikhlas, 2 pendapat. Anak pribadi condong batal. Karena sama paket ini, Pak. Dengar lagi. Wis, baik. Kedua, jikalau amalan itu bisa dipeta, bisa dibagi. Contohnya, contoh sedekah, Pak. Awali ngelbokno 2000, Pak. Awali ngelbokno kota amal itu 2000. Baru ngono ndelok Agus kok melirik aja gitu kan. Wis cukup mana duit? Piro 10.000. Di sini satu sedekah, nggih, sedekah toh. Tapi ini bisa dipeta, ya kan? Yang satu 2.000, yang satu berapa? 10.000. Yang nggak diterima yang mana? 10.000-nya. Kan ini bisa dipeta. Contoh, sholat. Tapi sholatnya dua apa? 2 negeri sholat. Sholat bacaan Qurannya, Pak. Sholat itu awalnya moco Al-Fatihah, terus moco surat An-Nas. Tiba-tiba ada suara nggak, dia tahu itu bagus. Waduh, bagus, Cak. Dia menambahi lagi ayat surat Al-Baqarah, itu ada Al-Baqarah, gitu kan. Gini, sah nggak? Yang sah adalah surat An-Nasnya, Al-Baqarahnya tidak sah. Sholat tetap sah. Mudeng. Soalnya ini bacaan dulu, bukan sarokaat. Ini kan bacaan doang, bisa dipetak. Banyak loh Pak, hati-hati Pak. Ngurusi bab riya ini semua urusan gua. Ini penyakit kita semuanya, bukannya apa-apa. Setan ini luar biasa. Bab ini setannya akeh. Makanya saya bilang, jangan sok merasa Anda itu baik. Karena demi Allah Anda betul-betul baik. Orang lain aja nggak tahu kebusukan kita kan, Pak. Maka saya bisa simpulkan, awak dewe itu aslinya ya orang api lah, tapi berusaha jadi orang baik. Gitu aja, Pak. Jadi Anda bilang, begitulah moto saya, Pak. Aku itu bukan orang baik, tapi berusaha menjadi orang baik. Karena orang itu semakin dekat dengan kita akan tahu keburukan kita. Jenengan lihat saya kayak wong api. Kalau jenengan nggak duduk dengan saya, kalau jenengan duduk dengan saya, pasti akan 1 salah, 2 manusia kan gitu, Pak.
Dan kalau dikumpulkan itu jadi kitab, ya kan? Bisa kitab. Nah, makanya kita bukan orang baik, ya wajarlah salah kan gitu ya. Wajarlah salah. Tapi kita berusaha menjadi orang yang baik, berusaha tobat, memperbaiki. Namanya manusia. Kata yang apa? Al-tahdir Pak, saya suka nadirul. Apakah dia terus orang paling baik? Enggak Pak. Semua manusia itu duwe salah. Apalagi Bapak ikhlas ini Pak. Masya Allah. Baik, selanjutnya dikit lagi. Kenapa syirik kecil itu Nabi khawatir terhadapnya? Akhwafu ma akhafu alai asyirku al-asghar. Syirik kecil itu syirik yang paling Nabi waspadai. Kenapa? Kenapa Nabi kok nggak waspada dengan syirik besar? Kenapa Nabi kok nggak waspada dengan dosa-dosa besar? Kenapa? Kenapa Nabi itu kok waspada? Paling Nabi takutkan kepada umatnya itu syirik kecil. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan pertama, karena Allah tidak mengampuninya jika dia tidak bertobat. Ini sudah kami bahas tadi. Alasan kedua, karena manusia itu lalai, tidak terlalu waspada. Ketiga, syaitan itu haris, syaitan itu semangat menjatuhkan manusia dari arah ini, bukan dari arah syirik besar Pak, dari arah syirik kecil. Hati-hati. Karena insya Allah kalau syirik besar, naudzubillah, itu kayak gitu. Ibaratkan kalau nyetrum listrik lah, ini tingkatan besar lah. Kita itu takut banget. Dan kita yang belajar itu insya Allah, berusaha aman lah kan itu Pak ya. Tapi kalau syirik kecil, enggak. Setan itu amat ambisi untuk menjatuhkan kita ke syirik kecil ini. Oleh karenanya 3 faktor tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan kepada umatnya dari syirik kecil ini. Dan saat itu Nabi sampaikan di depan para sahabatnya Pak. Terus kita apa coba? Lebih jauh lagi seharusnya. Nah sahabat saja yang pondasinya kuat, Nabi mengkhawatirkan kepada mereka. Bagaimana kita yang pondasinya kurang kuat, hidup di zaman yang kayak gini ini, ya kan? Ustadz-ustadznya nggak kayak Nabi, wis jauh dari banyak sisi Pak. Terus pertanyaannya, kira-kira awan dewe itu aman apa ora? Seorang aman Pak. Kalau mikir gini Pak, seorang aman. Kadang-kadang wis cepet mati wae lah tinggal nambah dosa. Aku berpikir gitu malah Pak. Nah pas beramal soleh terus ikhlas wis mati wae wis. Ora sekumurip maneh Pak. Sampai anak punya pikiran begitu Pak. Karena kalau kita muhasabah, memikirkan nasib kita dalam bab ini tuh ya Allah luar biasa. Nah, terus kok pernah jangan pikir ini enggak Pak? Ini luar biasa loh Pak. Allah nggak ampuni dia. Terus piye? Ambisi setan itu luar biasa ke arah sini. Pasangan dewe itu sopo gitu kan. Ya buktinya aja kita ini dakwah tukaran, karena nggak ikhlas. Joko masjid ya tukaran. Justru dari sisi ini Pak, kita ngaji-ngaji ini kena semuanya. Buktikan aja. Satu buka lagi, satu kan gara-gara tengkaran itu, buka lagi. Kenapa Bos? Ya karena tadi nggak ikhlas tadi.
kantor-kantoran ustadz satu dengan yang lain apa coba? Ya karena nggak ikhlas tadi. Banyak ada fakta-fakta Pak di antara kita Pak. Masalahnya nggak ikhlas. Karena ini yang memang momen yang setan itu bisa masuk di dalamnya. Nah model-model kita itu aman apa Pak. Nah lagi makanya bilang ojo ngurusi wong liya, urus awakmu dhewe. Ngurusi bab ini loh Pak. Kita itu wis keteteran, gak ada waktu untuk ngurusi diri kita. Ngapain sih ngurusi orang lain itu ngapain? Ada apa dengan orang lain? Sudah masing-masing ngurusi kita, ngurusi diri kita aja. Gitu loh, ngurusin diri kita aja. Oh ini berat banget loh ngurusi bab kita ini, ngurusi bab syirik ini. Waduh, tentang keikhlasan kita itu berat banget. Udah gak usah ngurusi orang lain. Ini gini apa? Wes ora zaman nih. Zamannya sekarang itu zaman ngurusi awake dhewe. Wahai teman-teman salafi, urusan awakmu dhewe tuh. Karena Anda bukan jaminan masuk surga, dan Anda juga bukan terjamin orang paling baik dan orang yang baik. Anda itu bukan terjamin menjadi orang yang baik dan orang yang lebih baik. Enggak ada jaminan kamu. Ayolah, masing-masing kita muhasabah atas diri kita, muhasabah atas amal-amalan kita, dan itu lebih bermaslahat untuk diri kita ketimbang ngurusin orang lain. Yang kita khawatirkan yang kamu urusi itu bisa jadi lebih dulu masuk surga ketimbang dirimu. Iya kan? Mungkin kan begitu. Yang kamu urusin, yang kamu caci maki, yang kamu kritiki lebih dulu masuk surga ketimbang dirimu. Maka istaghilu bi anfusikum, sibukkan dirimu sendiri. Gak usah nyibukkan diri saudara-saudara orang lain. Tapi cukup insya Allah, semoga bisa dipahami dan bisa ketemu kembali di waktu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم